Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ada Dokter Ihsan, ada Mas Roko, ada Mbak Isra. Gimana nih kabarnya nih? Sore Mas Rizky, Siap sehat sore Mas? dok. Sehat juga dok. Alhamdulillah Pada sehat semua ini? sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Oke siap. Jadi makasih nih teman-teman udah nyempetin waktu buat kita sharing-sharing tentang benchmarking Smart ASN. Ini topiknya menarik nggak sih teman-teman? Menarik banget ya. Kita ngomongin benchmarking Smart ASN, apalagi topik kita kan hari ini mau bahas tentang ini ya, benchmarking Smart ASN Bank BCA. Jadi Bank BCA ini siapa yang nggak kenal ya sama Bank BCA? Terus terus ayo kita bahas nih, apa sih kenapa kok Bank BCA itu bisa kita jadikan contoh buat Smart ASN ini? Nilai-nilai Smart ASN apa nih yang bisa kita ambil nih dari Bank BCA? Mulai mungkin dari integritasnya, wawasan globalnya, nasionalisme, dan nilai-nilai yang lainnya. Mungkin dari aku dulu ya Mas. Boleh, Mas? Nah, siapa sih yang nggak tahu tentang Bank BCA, tentang pelayanannya seperti apa? Terus untuk yang pernah jadi nasabahnya di sana itu juga pasti tahu lah pelayanannya itu seperti apa. Terus untuk kita ngambil tema BCA ini kan salah satunya kan merujuk pada, aku juga pernah baca artikel, jadi Bank PT Bank Sentral Asia atau BCA meraih penghargaan sebagai merek bank terkuat di Indonesia dari Brand Finance Award tahun 2022. Jadi udah layak lah untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Benar. Nilai-nilai Smart ASN itu juga ada dari Bank BCA yang bisa kita ambil ya, teman-teman ya. Ya. Dalam nilai integritas Bank BCA sendiri memiliki 3 perilaku kunci. Jadi di Bank BCA itu punya kayak apa ya, perilaku kunci dari bank tersebut. Itu yang pertama adalah jujur, jadi bijaksana dan dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan dan nasabah. Jadi untuk mematuhi semua peraturan, ketentuan kode etik, norma-norma yang berlaku, loyal, dan bangga menjadi AS. Terus untuk yang ketiga ada terbuka. Yang terbuka ini bersikap terbuka dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kepentingan perusahaan dan nasabah. Jadi menurut saya sendiri, jadi di BCA ini memang kepentingan perusahaan dan kepentingan nasabah itu yang paling dijunjung. Ya, berarti nilai integritasnya dari Bank BCA ini juga ada ya, Mas Roko dan teman-teman ya. Kayak tadi ada nilai-nilai kejujuran, bijaksana, terbuka. Terus yang paling penting mengutamakan kepentingan konsumen sama kepentingan perusahaan itu sendiri. Kan hampir-hampir mirip ya kita kalau sebagai CPNS nih, salah satu fungsi seorang ASN itu kan sebagai pelayan publik. Berarti dari situ tuh bisa kita contoh gimana caranya kita bisa tetap mengutamakan ya, mengutamakan kepentingan masyarakat biar mereka bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, menarik ya teman-teman, selainnya nilai integritas ada nilai-nilai apa lagi sih yang bisa kita jadiin contoh nih dari Bank BCA buat kita terapin di kehidupan sehari-hari kita? Ada nilai nasionalisme juga sih di Bank BCA ini. Dan tercermin ya pas kemarin peringatan 17 Agustus itu. Tapi pelaksanaannya pada tanggal 21 Agustus itu, saya lihat di berita di Bank BCA itu ada sebanyak 1.400 insan BCA mengikuti kegiatan olahraga dan seni. Temanya itu Gelora Indonesia. Terus acaranya terus bentuk acaranya itu jalan sehat. Lalu ada penampilan pakaian adat, lalu ada penampilan lagu-lagu daerah gitu. Menurut saya itu juga suatu bentuk usaha dari Bank BCA sendiri untuk meningkatkan patriotisme dan jiwa nasionalisme dari pegawainya. Benar-benar menarik. Jadi
meskipun banknya ini udah termasuk besar ya teman-teman, tapi tetap menanamkan, menerapkan, melaksanakan nilai-nilai atau jiwa-jiwa nasionalisme, patriotisme. Menarik sih teman-teman. Selain nilai-nilai nasionalisme, ada lagi nggak nih yang bisa kita pelajari dari Bank BCA kalau kita hubungin sama Smart ASN? Ini Mas, yang saya temuin nih Mas, Apa tuh, di Dok? BCA itu networking. Jadi Ah, nggak mungkin kan satu bank yang gede kayak gini nih bisa ada kalau misalnya nggak ada networking bagus gitu. mm, Nah, di tengah perkembangan teknologi kayak gini, kan ada kompetitor baru dari segi finansial atau yang kita sebut itu fintech. Oh iya. Nah, jadi itu butuh fondasi dan tata kelola perusahaan yang solid banget untuk mengantongi kepercayaan dari masyarakat itu gitu loh. Nah, jadi pada tahun 2019 ini Direktur PT BCA itu Bapak Jahya Setia Atmaja ini menjadi salah satu pembicara di forum CEO Networking tahun 2019. Jadi pada tahun itu beliau jadi pembicara di pasar modal Indonesia yang penting banget buat menjalin kerjasama, jalin relasi supaya fondasi untuk membangun perusahaan itu jadi lebih baik gitu Mas. Betul. Berarti meskipun dia ini udah besar banknya, tetap masih mau melakukan kerjasama gitu ya Dok ya, biar iya benar. Karena kan perkembangan teknologi terus meningkat ya, jadi harus beradaptasi gitu kan. Betul. Biar gak tergerus sama zaman ya Dok ya. Iya, Jadi benar banget. Jadi membuka peluang kerjasama biar produk-produk yang ditawarkan pun tetap eksis di masyarakat, tetap dibutuhkan sama masyarakat. Termasuk kalau misalnya kita jadi PNS ini sebenarnya biar kita juga tetap bisa berkembang, terutama misalnya dalam hal kompetensi, kita juga bisa saling networking nggak sih teman-teman, Mas Roko, Dokter, sama Mbak Isra? Jadi biar kita ini gak cuma ilmu kita aja nih, misalnya uh, formasi kita dokter, tapi kan kalau orang kan ngelihat oh kerja di Kementerian Hukum dan HAM pasti orang mikirnya oh pasti tahu nih seluk-beluk pelayanan-pelayanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Padahal kan sebenarnya formasi kita nih dokter memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat gitu. Jadi sebenarnya networking ini juga penting ya teman-teman, biar seenggaknya kalau kita nggak berkecimpung di formasi misalnya penyuluh hukum, tapi seenggaknya tahu dasar-dasarnya. Oh, ternyata kalau penyuluh hukum ini ngesosialisasiin undang-undang. Oh, kalau pembimbing kemasyarakatan ini salah satu tugasnya bikin litmas, penelitian masyarakat, dan sebagainya. Kayak gitu, siap. Ini bisa kita jadiin contoh kalau misalnya nanti kita ke depannya udah diangkat jadi PNS. Kemudian kalau tadi kita udah bahas nih integritas teman-teman, terus tadi ada nasionalisme, terus ada networking, boleh nambahin nggak nih ternyata BCA ini juga peduli loh, maksudnya itu juga perhatian sama kompetensi masing-masing pegawainya. Jadi mereka ini sebenarnya punya suatu divisi, jadi divisi ini khusus tugasnya untuk mengembangkan kompetensi dari para pegawainya. Nah, divisi ini ada nama sekolahnya itu BCA Learning Institute, teman-teman. Jadi BCA ini punya kayak sebuah institut lembaga khusus untuk memberikan peningkatan kompetensi-kompetensi dari para pegawainya. Mirip-mirip juga sih kalau misalnya tadi aku baca nih ya dari profilnya Bank BCA itu sendiri, ternyata BCA Learning Institute itu model pembelajarannya blended learning nih kayak kita. Jadi kalau misalnya kita lagi latihan kan blended learning nih hitungannya. Ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Nah, yang asinkronus bisa kita akses di mana aja, kapan aja. Nah, mereka ini juga jadi ada video-video yang bisa ditonton sama para pegawainya untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi dari para pegawainya. Jadi benar juga sih ini yang ada hubungannya sama yang Dokter Ihsan bilang tadi, kalau kita nggak buka networking, kompetensi kita nggak kita tingkatin, takutnya nanti nggak bisa beradaptasi ya teman-teman sama perkembangan zaman itu tadi. Terus selain itu kan termasuk wawasan global ya hitungannya.
Karena kan dengan kita meningkatkan kompetensi, kita itu bisa seenggaknya bisa mengetahui apa ini keadaan-keadaan yang dibutuhkan global gitu. Terus sama ini sih teman-teman yang paling menarik itu mereka punya satu produk baru, produk asuransi baru. Nama produknya itu Cyber Asuransi Program. Jadi intinya ini asuransi yang khusus untuk memberikan jaminan ke para pemegang asuransinya kalau nasabahnya ini mengalami kasus atau sengketa mengenai cyber attack. Jadi kalau misalnya data-data pribadi mereka dicuri, dilanggar, terus pokoknya berkaitan dengan data-data pribadi atau cyber attack, nah dari asuransi ini bisa diklaim. Nah ini menjadi terobosan baru nggak sih? Teman-teman kayak ini baru pertama kali nih aku dengar asuransi kan biasanya ngurusin tentang kesehatan, kematian, atau kecelakaan kerja, kayak gitu-gitu ya. Nah ini udah melebar ke salah satu aspek yang lain yaitu cyber attack. Jadi inovasi untuk berkembang, berwirausaha dalam bentuk entrepreneurship, dalam bentuk memasarkan produk-produk asuransi yang terbilang baru atau terobosan baru ini juga menarik juga ya, maksudnya bisa kita jadikan contoh. Kan kalau cyber attack ini berarti perkembangan dunia ini juga semakin mengarah ke dunia digital. Tingkat kejahatan yang dihasilkan dari dunia digital ini juga semakin tinggi berarti. Nah, mereka memanfaatkan keadaan itu nih, oh berarti bisa nih kita ambil bikin program asuransi tapi dibuat di dunia maya, cyber attack itu tadi. Jadi apa ya, pintar mengambil peluang ya istilahnya kayak gitu. Entrepreneurship-nya itu emang benar-benar keluar. Oh iya benar banget tuh kata Mas Rizky tadi. Jadi untuk produk terbaru itu tadi tentang asuransi, tentang cybercrime itu. Jadi BCA ini pintar banget buat mengambil peluang seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi BCA ini ada program itu mendorong pengembangan kapasitas dari para wirausahaan di Indonesia. Jadi dia menghadapi tantangan pengembangan usaha itu melalui dukungan penyelenggaraan dari dia mengadakan konferensi ND4 Scale Up to 0.0. Nah ini dengan menggandeng organisasi global ND4 Indonesia. Jadi ini sekitar mengundang 200 orang entrepreneur yang 125 diantaranya itu merupakan nasabah BCA itu sendiri gitu. Jadi supaya memperoleh pemaparan yang terbaru dari para pembicaranya gitu. Makanya BCA ini selalu mampu menghasilkan produk-produk terbaru yang mengikuti perkembangan teknologi seperti itu kayak tadi. Gitu loh, Mas. Benar. Menarik banget ya, berarti nggak cuma fokus terhadap kepentingan perusahaannya sendiri, tapi mau berkembang buat sesama. Tadi kan juga katanya kata Dr. Risan mengundang 200 orang termasuk sekian diantaranya itu nasabah Bank BCA itu sendiri. Jadi kayak ada peluang bagi nasabahnya itu sendiri juga buat berkembang. Menarik sekali. Siap-siap. Nah, ngomongin tentang apa itu tadi networking, entrepreneurship. Nah, kalau misalnya fokusnya ke pelayanan, ke jasanya dari Bank BCA sendiri gimana nih, teman-teman, atau hospitality-nya? Untuk pelayanan ya, Mas. Untuk pelayanan sendiri kan saya sendiri aja udah pernah sih jadi nasabah dari bank tersebut. Yang jelas kan pelayanannya kan pasti ramah, terus sopan, terus saya juga belum pernah dengar komplain ataupun keluhan yang kayak tentang istilahnya keburukan dari pelayanannya dari Bank BCA tersebut. Jadi kita juga sebagai ASN besok kita juga harus meniru mencontoh dengan pelayanan. Berarti emang fokus ke sumber daya manusianya itu tinggi banget ya Bank BCA ini. Ya jadi tapi kalau misalnya kita kerja di pemerintah ini sebenarnya kesempatan buat meningkatkan kompetensi itu kan juga ada ya teman-teman ya. Kayak misalnya ada beasiswa buat studi lanjut.
Terus pelatihan-pelatihan kan ada ya dok ya, kayak diklat-diklat kayak gitu. Jadi untuk Ya banyak banget mas sebenarnya mas. banyak banget kan ya dok ya. Nah itu pasti harusnya kita dari diri kita sendiri juga sebenarnya harus aktif ya, teman-teman harus Ya harus aktif buat proaktif juga, jadi nggak harus betul. menunggu dari pemerintah itu gimana. Paling kita yang menanyakan apa ada pelatihan seperti ini gitu loh. Betul betul. Selain itu, kalau dari segi penggunaan teknologi di Bank BCA ini gimana sih teman-teman? Termasuk maju pasti ya Bank BCA ini dalam penggunaan teknologinya. Oh iya, dari tadi kan udah ngomongin nih Dokter Isan tentang kemajuan teknologi, terus Mas Rizky udah ngomongin tentang apa berwawasan global. Nah, dari segi IT dan bahasa asing sendiri itu, kalau dari segi IT banyak sekali program-program apa ya, program bentuk pelayanan di Bank BCA sendiri yang sudah menggunakan atau memanfaatkan adanya kemajuan teknologi. Contohnya adanya QRIS untuk memudahkan kita untuk belanja kan tanpa membawa uang cash, kita udah bisa kalau punya aplikasi langsung scan langsung bisa. Lalu ada tarik tunai tanpa kartu di BCA Mobile yang memungkinkan pengguna untuk menarik tanpa harus pakai kartu ATM. Lalu juga ada debit online yang memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran transaksi online. Terus dari segi penguasaan bahasa asing, saya dapat cerita juga dari teman saya yang kebetulan bekerja di BCA dulu pas dia daftar itu ada kualifikasi bisa berbahasa Inggris seperti itu. Lalu pas seleksi wawancara juga dilakukan berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris. Jadi memang benar-benar penguasaan bahasa asing benar-benar suatu hal yang dapat menambah nilai plus gitu untuk menambah nilai plus dalam proses rekrutmen di Bank BCA sendiri. Benar-benar. Berarti secanggih itu ya, secanggih itu Bank BCA buat menciptakan cashless nih di kehidupan kita. Jadi kita mau tarik tunai cukup cardless ya, nggak pakai kartu debit udah langsung keluar nih uangnya. Terus pakai QRIS itu tadi, sesimpel kita nge-scan barcode udah langsung bisa bayar. Tapi hati-hati juga jangan sampai boros kalau kayak gitu ya. Dikit-dikit yang dikit-dikit nge-scan, wah nanti tiba-tiba pas ngecek saldo tinggal 0 rupiah ya. Itu yang ibu-ibu itu ibu-ibu. Ibu-ibu Kak Isra nih kayaknya. Mak-mak. Masih mbak-mbak. Iya, berarti nilai-nilai Smart ASN mulai dari integritas, kemudian nasionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship yang harusnya kita terapkan sebagai seorang ASN nanti itu bisa kita contoh ya, salah satunya dari lembaga swasta ini, dalam hal ini Bank BCA, gimana cara mereka lebih fokusnya ini pasti yang pertama pengembangan kompetensi dari sumber daya manusianya itu sendiri, biar tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan itu bisa lebih memuaskan. Nah, kalau misalnya kita hubungkan ke profesi kita sebagai CPNS nanti, bagaimana sih kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai ASN dengan formasi yang berbeda-beda, bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, semoga sharing-sharing ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa jadi referensi, gambaran buat gak cuma kita berempat, mungkin buat teman-teman CPNS yang ada di luar sana. Semoga nanti nilai-nilai Smart ASN ini bisa kita terus terapkan, terus kita implementasikan seperti itu. Kita sudahi ya teman-teman, diskusinya udah mendalam banget nih. Terima kasih banyak atas waktunya dan sharing-sharingnya. Sampai jumpa di lain waktu. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih banyak mas. Ya, terima kasih teman-teman.